Di cerita kali ini yang akan kita ceritakan adalah kisah tentang cucu Nabi Adam yang hidup di 3 zaman kenabian, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Usahakan menonton sampai habis karena cerita kali ini mengandung persepsi di luar nalar manusia. Cucu Nabi Adam ini memiliki postur yang sangat begitu tinggi sehingga bisa menembus langit. Dikatakan di sana tinggi badannya. Siapakah dia? Namanya adalah Uwats ibnu Unuk binti Adam. Seperti kita ketahui, ayah kita Nabi Adam alaihissalam dianugerahi oleh Allah memiliki keturunan yang sangat begitu banyak dan kembar-kembar yang berasal dari pasangannya, yaitu Siti Hawa. Jadi setiap melahirkan kembar dan melahirkan lagi anaknya kembar lagi, sehingga memiliki jumlah anak 20 laki-laki dan 20 perempuan. Namun ada satu kejanggalan di sini. Jadi ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar melainkan kelahiran tunggal, dan anak itu berjenis kelamin perempuan. Dan tak sampai di situ, anak ini pun memiliki perawakan yang sangat cukup aneh. Ia memiliki 2 kepala, yang satu di bahu kanan dan satu lagi di bahu kirinya. Kemudian ia memiliki jari-jari 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia pada umumnya. Masing-masing di telapak tangannya memiliki 10 jari. Jadi ia memiliki 20 jari di tangannya. Dan kuku jarinya sangat begitu panjang-panjang dan bengkok. Sungguh menyeramkan apabila dibayangkan bentuknya. Kemudian si Unuk ini diurus dan dibesarkan oleh ibunya, yaitu Siti Hawa, sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Ketika itu ada peristiwa pembunuhan. Habil membunuh Habil, dan Habil membawa pasangannya ke sebuah lembah, dan akhirnya mereka beranak pinak di lembah tersebut dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu pun. Lantas Unuk bergabung dengan kabilah-kabilah yang penuh dengan kezaliman tersebut. Sementara si Unuk ini adalah wanita yang pertama kali berzina di zaman itu. Dan di kabilahnya Habil ini, setiap ada laki-laki yang suka dengan Unuk, maka akan diajaknya berzina. Sampai-sampai jumlah laki-laki yang diajaknya berzina pun banyak dan tak terhitung jumlahnya. Dan pada suatu hari Allah mentakdirkan Unuk hamil, tapi tidak mengetahui hamil dari anak laki-laki yang mana. Tidak tahu bapaknya siapa, yang jelas dia hamil dari hasil perzinaan dengan banyaknya laki-laki tersebut. Sampai pada suatu hari Unuk ini melahirkan seorang anaknya yang berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Uwats binti Unuk. Dan dari sinilah pertama kali dosa zina itu dilakukan oleh putri Nabi Adam sendiri, yaitu Unuk binti Adam. Kekejian yang dilakukan Unuk ini tak hanya berhenti di situ saja, melainkan ketika Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan sempat diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat agar Nabi Adam dan istrinya dijauhkan dari setan dan iblis yang akan mengganggunya. Nah, dengan Hawa ditulislah kalimat-kalimat tersebut dan Hawa digantungkan di lehernya Hawa. Kemudian ketika Hawa tertidur, dicurilah tulisan yang berisi kalimat-kalimat tadi oleh Unuk. Lantas dari kalimat-kalimat tersebut Unuk mempelajari ilmu sihir untuk menjadi wanita yang sangat begitu zalim dan menyakiti umat manusia. Sobat Hidayah Pangestu yang dimuliakan Allah, maka ketika kekacauan sudah terlalu banyak di muka bumi ini, akhirnya Nabi Adam berdoa agar dimusnahkan saja anaknya, yaitu Unuk binti Adam, yang kemudian doa itu diaminkan oleh istrinya Siti Hawa. Kemudian pada suatu hari Allah menciptakan seekor singa buas yang lebih besar daripada gajah. Kemudian singa ini memangsa Unuk binti Adam, menerkam dan mencabik-cabik tubuh si Unuk ini, sehingga Unuk meregang nyawa akibat peristiwa itu. Nah, di lain kisah, anaknya si Unuk ini akhirnya tumbuh dewasa, namun memiliki keanehan fisik juga. Memiliki postur yang lebih tinggi daripada ibu dan kakeknya Adam. Yang kita ketahui, Nabi Adam itu memiliki tinggi 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. 1 hasta ini sama dengan setengah meter. Berarti Nabi Adam ini memiliki tinggi 30 meter. Tapi Uwats ini berbeda.
Uwats memiliki postur tinggi badan 23.000 hasta. Dan tak hanya itu keanehan yang dimiliki Uwats, dia pun memiliki umur yang sangat begitu panjang dibandingkan kakeknya. Uwats memiliki usia hingga 3.600 tahun lamanya, sampai-sampai dia hidup di beberapa zaman Nabi sekaligus, dari Adam hingga ke Nabi Musa alaihissalam. Di suatu kisah, jika Uwats ini sedang lapar, maka ia akan ke laut untuk mencari ikan yang sangat begitu besar. Kemudian, ia menangkap ikan dengan tangannya sendiri. Sesuatu yang besar seperti ikan paus, kemudian diangkatlah ikan itu ke langit dan didekatkan dengan matahari. Kemudian ketika ikan itu matang karena terpanggang dengan panasnya matahari tadi, lalu Uwats memakannya, dan apabila Uwats haus, maka ia akan mencari awan. Kemudian ia akan langsung minum dari awan yang menampung air tersebut. Lebih parahnya lagi, Uwats ini jauh lebih jahat dibandingkan ibunya Unuks. Tatkala ketika Nabi Adam wafat, dan si Uwats ini hidup sampai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan tatkala ketika itu diceritakan terjadi bencana banjir yang melanda di seluruh permukaan bumi ini. Yang dikisahkan pada riwayat Nabi Nuh itu, beliau membangun sebuah bahtera atau kapal laut yang sangat begitu besar di atas gunung. Kemudian banjir besar itu terjadi yang menewaskan seluruh kabilah manusia pada waktu itu. Dan tak hanya itu, tersisa orang-orang yang pengikutnya Nabi Nuh yang naik di kapal tersebut, sehingga air banjir menenggelamkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika seluruh umat manusia ini wafat karena banjir itu, si Uwats ini selamat karena banjir hanya setinggi dengkulnya saja, karena postur tubuhnya yang sangat begitu tinggi tadi. Kemudian sampailah si Uwats ini pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu, si Uwats ibnu Unuk ini menjadi pemimpin atau raja di negeri Ariha. Tatkala suatu hari terjadilah peperangan antara tentaranya Uwats dengan para pengikut Nabi Musa. Ketika kedua kaum ini berperang dan saling berhadapan-hadapan, si Uwats ini mengangkat sebuah batu yang sangat begitu besar yang akan dilemparkan ke lokasi di mana tentaranya para pengikut Nabi Musa berperang. Batu ini berukuran sangat besar dan cukup untuk memusnahkan orang-orang yang tertimpa batu ini. Namun, ketika batu ini hendak diangkat oleh Uwats, Allah mengirim seekor burung yang sangat besar yang menghantam leher si Uwats ini sehingga batu yang ia pegang tadi terjatuh. Maka ketika itu Nabi Musa memukul tepat di mata kaki Uwats dengan tongkatnya, kemudian jatuhlah si Uwats ini. Lalu Nabi Musa pun membunuh Uwats menggunakan tongkatnya tadi, dan seketika itu Uwats pun wafat. Begitulah kisahnya, begitu tidak masuk di akal. Mungkin di antara kita tidak pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Namun apakah kisah ini sebuah fakta atau fiktif? Ada banyak sekali yang tidak sejalan dengan apa yang ada di Al-Quran. Namun para ulama sepakat kisah ini adalah kisah fiktif. Tapi kenapa kita ceritakan di sini? Agar suatu hari nanti ketika kalian mendengar kisah ini di sebuah media sosial seperti TikTok, Facebook maupun Instagram, kalian bisa langsung tentukan bahwa kisah ini adalah kisah fiktif. Jadi itulah cerita tentang Uwats ibnu Unuk binti Adam. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru selanjutnya yang penuh makna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.